Halo bos, ini adalah cara main PS4 hand menggunakan harddisk eksternal plug and play supaya tidak cepat rusak. Dan mungkin teman-teman punya beberapa harddisk eksternal PS4 hand plug and play. Jadi kalau misalnya kita mau pindah dari harddisk 1 ke harddisk 2 atau harddisk lainnya, itu kan harus dicabut dulu. Karena kalau nggak gitu, misalnya kita pasang semua di PS4, nanti kalau misalnya kita mau ngecas stick PS4 kan ya repot juga kalau nggak connect ke PS4-nya ya. Jadi saran saya harus satu-satu kalau misalnya kita main PS4 hand menggunakan harddisk eksternal, karena port satunya itu buat ngecas stick PS4. Oke, kita sudah berada di PS4 dan di sini kalau teman-teman lihat game-game saya yang ada di harddisk eksternal seperti Elden Ring, SpongeBob, terus kemudian Little Nightmare, Call of Duty, itu kan ada ikon segitiganya teman-teman. Padahal kan hand sudah aktif itu ya. Kalau kita jalankan apakah bisa? Jelas nggak bisa karena di sini gamenya tersimpan di harddisk eksternal. Nah, untuk memasang harddisk eksternal yang bagus itu gimana bang? Kalau menurut saya yang bagus itu ya sebelum PS-nya aktif itu kalian pasang ya. Jadi nanti PS-nya aktif, itu kalian tinggal main saja teman-teman. Nah kalau misalnya PS-nya sudah aktif terus harddisk eksternalnya belum dipasang, apakah boleh dipasang bang? Jawabannya adalah boleh. Dan ini pun biasanya saya kadang baru pasang pas PS-nya hidup ya. Tapi memang lebih baik pas waktu PS-nya mati. Oke, di sini saya pasang ya teman-teman. Dia sudah menyala. Nah, di situ ada ketulis extended storage atau penyimpanan tambahan. Di sini kita oke. Kita oke. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi lebih baik itu sebelum kalian hidupkan PS, itu kalian pasang dulu harddisk eksternalnya. Nah, di situ dia loading. Ya, setelah loading selesai, di situ ikon segitiganya sudah hilang dan ini bisa kita mainkan. Tuh ya. Kalau misalnya gamenya God of War ya God of War. Kalau Call of Duty ya Call of Duty. Ya tergantung gamenya sih itu. Yang penting gamenya nggak online ya. Oke, sekarang saya bakal matikan dulu PS4 saya. Dan kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kita pasang harddisk eksternal sebelum kita menghidupkan PS4 hand. Ya, ini saya matikan ya teman-teman ya. PS-nya sudah mati dan ini adalah cara yang benar bermain PS4 hand menggunakan harddisk eksternal plug and play. Jadi pasangnya itu pas PS-nya masih mati teman-teman. Oke, sudah terpasang, terus kita hidupkan. Ya, dia menyala. Oke, sudah menyala. Sorry teman-teman, di situ agak bergaris ya ini ya. Ya sebentar. Kameranya ini. Nah, di sini kalau kalian lihat gamenya itu masih terkunci. Kenapa gamenya terkunci meskipun harddisk eksternal sudah terpasang? Jawabannya adalah karena hand masih belum aktif. Kalau hand sudah aktif di sini berubah ya dari PlayStation Plus menjadi Gold Hand. Kalau gamenya terkunci ya karena handnya itu masih belum aktif teman-teman. Jadi kita tunggu dulu ya. Ya, kuncinya sudah hilang atau gemboknya sudah hilang karena hand sudah aktif. Ya, jadi bisa langsung dimainkan ya. Di pojok kanan atas juga nggak ada loading teman-teman. Kalau baru pertama dipasang biasanya sih ya memang ada loading ya untuk memunculkan gamenya teman-teman. Jadi butuh proses. Tapi kalau untuk kedua dan seterusnya ini nggak pakai loading ya tadi ya. Kalau misalnya kita pasang dulu sebelum PS4-nya aktif. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Kalau misalnya kita mau pindah ke harddisk eksternal yang lain, apakah harus matikan PS4 dulu bang?
Ya kalau kalian mau matikan sih ya boleh-boleh saja ya, supaya harddisk eksternalnya itu bisa awet sebelum kita ubah ke harddisk eksternal yang lain. Nah kalau tanpa mematikan, apakah ada cara lain Bang? Jawabannya adalah ada. Di sini kalian tekan tombol PS sambil ditahan pada stick ya teman-teman ya. Terus kalian masuk ke device. Terus di sini turun stop using extended storage atau berhenti menggunakan penyimpanan tambahan. Jadi maksudnya di sini tuh kita eject dulu kalau di laptop itu teman-teman. Oke. Ya, bisa langsung dicabut ya, aman ini kalau dicabut. Tuh kan ada icon segitiga, jadi gamenya ini nggak bisa dibuka karena harddisk eksternal sudah kita eject. Oke, kita coba ya, saya bakal cabut. Di sini saya cabut, tapi kalau misalnya kalian punya harddisk eksternal lain ya silakan dipasang ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ke PS. Ya, di situ tetap terkunci teman-teman. Ya, di situ tetap segitiga, jadi nggak bisa dijalankan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya saya pasang lagi, apakah dia minta repair? Ya, kita coba ya. Karena saya hanya punya satu harddisk eksternal plug and play, jadi di sini ya nggak apa-apa ya, kita pasang lagi saja. Apakah dia minta repair di sini? Ya, loading. Oke, loading sudah selesai dan di sini dia nggak minta di repair ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian mau ganti harddisk eksternal plug and play di PS4 hand, sebelum kalian cabut harddisk eksternal pas waktu PS4 hidup, jangan lupa di eject dulu ya teman-teman ya. Caranya kayak gitu tadi. Kalian cukup eject lewat sini. Nah, sudah tercabut ini ya, atau sudah aman untuk dicabut. Kalau misalnya saya mau pakai harddisk eksternal yang sama ini, sudah saya pasang tapi kok gamenya nggak bisa dibuka ini Bang. Ya berarti kita harus mount harddisk eksternalnya ya. Kan kalau di laptop atau HP itu kan ada istilah mount dan unmount. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya teman-teman. Kita masuk ke setting. Terus silahkan kalian masuk ke device. Terus turun. Masuk ke USB storage. Nah, di situ kebaca ya, USB 3.0. Use this extended storage. Sudah hidup itu ya kalau sudah menyala hijau itu. Kita cek lagi. Di sini masih loading, kita tunggu loadingnya selesai. Oke, segitiganya sudah hilang ya karena loadingnya sudah selesai. Jadi PS4 ini tuh bisa di mount dan unmount untuk penyimpanan tambahan ya teman-teman ya. Kayak harddisk eksternal contohnya. Game yang lainnya ya bisa dimainkan sih ini. Karena hand sudah aktif dan harddisk eksternal sudah kita mount. Ya seperti itu aja ya teman-teman untuk cara bermain PS4 hand menggunakan harddisk eksternal plug and play supaya awet. Karena kalau nggak kita eject dulu, takutnya harddisk eksternalnya itu gampang rusak ya. Karena kan kaget gitu teman-teman.
Makanya kalau di laptop itu kan ada yang namanya eject sebelum kita cabut untuk flash disk atau eksternal lainnya. Jadi di PS4 pun sama ya, harus kita eject dulu sebelum kita cabut. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.